Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih? Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan bagaimana Tuhan itu baik bagi kita. Dia mengasihi kita. Dia adalah harapan bagi kita. Dia kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bahkan kita mendengar bagaimana ketika orang-orang menuntut pajak untuk dibayar oleh Yesus dan juga Petrus, bagaimana mereka sedang tidak ada uang, tetapi Tuhan sangat memperdulikan Petrus. Tuhan menuntun dia, Tuhan menyertai untuk mendapatkan ikan. Mujizat terjadi, di dalam mulut ikan itu terdapat uang yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan mereka. Yesus kita baik, Yesus kita sayang kepada kita, Yesus kita peduli dengan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia tahu kebutuhanmu, Dia tahu apa yang kau perlukan. Dia Bapa yang baik, Dia mengasihi. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Luar biasa Bapak Ibu, dikatakan Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita, dan ketika kita juga mengasihi Dia, orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah siapa? Firman Tuhan berkata, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mereka yang telah dipilih oleh Tuhan. Di dalam ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Luar biasa Tuhan yang kita punya. Luar biasa Tuhan yang kita sembah. Yesus Juru Selamat kita yang agung. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan bagaimana kita dibenarkan. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Kita dibenarkan bukan karena sikap kelakuan hidup kita, tetapi karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Maka kita disebut sebagai orang benar. Luar biasa Bapak Ibu. Dan firman Tuhan katakan, mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Mereka dimuliakannya. Mereka yang dibenarkan, mereka itu juga dimuliakan. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-17 dikatakan, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Mereka yang telah menerima anugerah kebenaran dan kasih karunia akan memimpin, akan memerintah dan berkuasa. Itulah yang dikatakan mereka yang dibenarkan, mereka itu juga akan dimuliakannya. Betapa aman keselamatan yang kita punya di dalam Yesus. Tidak merugi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Kita bukan hanya diberikan kesembuhan, kita bukan hanya diberikan kelepasan, kita bukan hanya diberikan mujizat ini dan mujizat itu, tetapi firman Tuhan katakan kita dibenarkan dan kita juga dimuliakan karena Dia telah memilih kita, Dia memanggil kita, memilih kita, Dia tentukan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan bagaimana Bapa memuliakan Kristus, Bapa juga akan memuliakan kita. Luar biasa anugerah keselamatan yang kita peroleh di dalam Yesus. Bagaimana sempurna keselamatan itu.
betapa amannya keselamatan yang kita punya di dalam Yesus. Dia Bapa yang mengasihi kita, dia Bapa yang sangat baik. Kita melihat bagaimana mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan selama dia hadir di muka bumi ini. Dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dia memanggil orang-orang yang tidak punya harapan. Bahkan orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang terbuang. Dia panggil, dia berikan kasih karunia. Dia berikan mujizat, dia berikan kesembuhan, dia berikan kelepasan, dia berikan hidup baru. Dan dia berikan pengharapan, dia berikan masa depan kepada mereka. Sehingga sama seperti apa yang dikatakan dalam 1 Korintus. Saudara-saudaraku, coba ingat bagaimana kamu sebelum kamu dipanggil. Coba ingat dahulu baik-baik. Pada hari ini adalah hari di mana kita bisa merenungkan siapa kita sebelumnya. Bagaimana dengan kakek nenek moyang kita, orang tua kita, keluarga kita. Kita berasal dari garis keturunan yang seperti apa? Mungkin kakek nenek moyang kita adalah seorang penyembah berhala. Mereka mungkin seorang tukang mabuk. Mereka hidup di dalam pergaulan-pergaulan yang bebas, dalam kehidupan yang penuh dosa. Tetapi hari ini ketika kita melihat kehidupan kita, kita bersyukur karena kita mengalami kelepasan daripada Kristus. Kita melihat dengan kehidupan perekonomian. Kita melihat bagaimana mereka bekerja dan bekerja. Tetapi hidup mereka tidak ada mengalami perubahan. Tetapi ketika kita melihat kepada kehidupan kita. Kita melihat bahwa Tuhan mengangkat kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Tuhan menempatkan kita melebihi daripada semua keluarga-keluarga kita yang lain. Dan itu semua kita peroleh karena kasih Tuhan. Karena anugerah Tuhan, karena rahmat Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, pada hari yang berbahagia ini, ketika kita merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan bagi kita, maka seharusnya keputusan yang kita buat, aku mau iring Yesus. Seumur hidupku, aku hanya mau hidup bagi Yesus. Meskipun aku mengalami banyak penganiayaan di dalam dunia ini. Penganiayaan itu kenapa? Karena kebenaran itu selalu bertentangan dengan keburukan. Karena dunia menuntut hal-hal yang tidak berkenan. Dunia menuntut hal-hal yang negatif. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk positif. Kita harus melawan arus. Dan ketika kita melawan arus itu berat. Kita mengalami tantangan-tantangan. Arus itu mungkin membawa kayu. Arus itu mungkin membawa benda-benda sesuatu yang keras untuk menghantam kita. Dan ketika hantaman itu terjadi kepada tubuh kita, kita menjerit, aduh, Tuhan tolong. Tetapi jangan pernah lupakan, Yesus Bapa yang baik. Keselamatan yang Dia berikan kepadamu aman. Anugerah yang Dia berikan kepadamu luar biasa, tersimpan dengan baik. Dia mengasihimu, Dia mencintaimu. Dia Bapa yang baik. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Itulah keputusan yang terbaik yang kita bisa perbuat. Dengan mengatakan, Yesus, aku hanya mau mengiring Engkau. Walaupun begitu banyak tantangan, rintangan yang kuhadapi, pergumulan-pergumulan yang kuhadapi, tetapi aku tahu, kalau Engkau telah memilih aku, Kau memanggil aku, memilih aku, maka Engkau membenarkan aku. Dan karena Engkau membenarkan aku, maka aku tinggal tunggu waktunya, Engkau akan memuliakan aku. Haleluya. Itulah sukacita kita Bapak Ibu. Dan kita melihat di seluruh Alkitab ini,
Kita melihat bagaimana orang-orang yang dipanggil Tuhan, bagaimana orang-orang yang dibenarkan Tuhan, hidupnya terus naik, dan terus naik. Dia menjadi berkat yang luar biasa bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara pada hari ini. Ketika engkau berjalan mengikut Yesus, mengiring Yesus, perjalananmu tidak akan sia-sia. Engkau akan sampai kepada hidup yang dimuliakan. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Bapa yang baik, aku sudah sampaikan kebenaran bagi anak-anakmu, bahwa sekali mereka mengikut engkau, supaya mereka tidak menoleh ke belakang, karena besar janji yang sedang menanti kami, besar mahkota yang sedang menanti kami, ada kemuliaan yang Tuhan telah sediakan bagi kami, dan itu sudah cukup bagi kami. Bapa, kami akan beranjak dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Biarlah setiap anak-anakmu yang mendengarkan firman ini mendapatkan firman ini, mendapatkan kemuliaan di dalam hidupnya. Mereka melihat dari hari-hari kehidupan mereka, mereka terus naik, dan terus naik, dan tidak pernah turun. Karena janji-janji Tuhan ada bagi mereka. Dan kami bersyukur untuk keselamatan yang aman yang kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tetap semangat karena Yesus mengasihi kau. Stay safe. God bless you. Shalom.